Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi. okay. Let me introduce ourselves, ma'am. We are from the small group discussion in the course of Statistics in English Linguistic Research. It consists of me, Muhammad Nofal Azwardi, and in this occasion, I will be the moderator. And to my friends here, with the name is Najwa Idani Maulania and Safanur Aziza. And for the sum that we are going to do in this discussion, that we are going to membagi ke dalam 3 tahap, dan masing-masing orang akan membahas satu case. Di sini saya akan membahas case 2, kemudian juga ada Nazwa yang akan membahas case 1, dan Safan Riza that will be explained for the case 3. So let's begin with the case 2 first, that will be presented by me. Safa, can you please next to the case 2 here? All right, so here for the first one that I will be described for the case 2. So the case is about the correlational research that conducted. The following data are taken from students' creativity and the relation. Is there any correlational with their writing achievement? So here the data, the test 1 and the test 2. And Safa, could you please next to the normality test? Yep. So here, the normality test of correlational process is just conducted for the test 1, not the test 2. So here we are for the FZ itself that we are use the rumus, namely numdis, and for the SZ we use the rumus if logical. Saba, could you please arahkan di kursornya ke tabel FZ, SZ kursornya. Dipencet ke bagian 0,0435. Nah, that we can see here the balik lagi coba ke yang SZ. Nah, we can see here we use the rumus if di sini, yaitu D6 sama dengan D7. D6 itu mengunci pada data 45 pada kolom T1. Apabila jumlahnya sama dengan pada kolom D7, maka hasil dari F7 yang ada pada kolom SZ itu akan sama hasilnya. Seperti C6 dibagi 23. C6 itu adalah data keberapa dari data yang ada dalam tes 1 ini. Nah, ini ada data pertama dibagi dengan 23. 23 adalah the total of the data. So it can be resulting that the result is 0.0435. So after knowing the SZ, that we move to the FZ dikurangi SZ, itu rumusnya adalah tinggal dikurangi saja antara kolom FZ dan SZ lalu di drag ke bawah. Namun di sini yang harus kita perlu ketahui adalah untuk melakukan ABS atau absolute. So there is no negative point that will appear on this normality test. Could you please have a drag down to the result? So here, before we are going to find the LO or LT, we have to find the mean and standard deviation first. That will be very useful for searching the FZ itself, to use the rumus normdis. And for the LO, the biggest value that appear on the FZ dikurangi SZ itu adalah 0,11397, sementara untuk LT-nya dengan jumlah data 23 itu adalah sebesar 0,179. Yang artinya di sini LT itu lebih besar daripada LO, maka dapat diartikan bahwasannya the data distribution is normal. So we can do the correlational research here. And that's all for the normality test, and we are going to move to the inference statistic of the case 2, Sapa, please. Okay, for the inference statistic that we could see here, ada rumusnya di sini yang Rx ya sama dengan N sigma X dikali sigma Y, kemudian dikurangi sigma X dikali sigma Y, dan dibagi diakarkan dengan X sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X dipangkatkan 2, kemudian N sigma Y pangkat 2 dikurangi dengan sigma Y dipangkatkan 2.
So for the data here, for the first one, all we have to do is in the correlational test or the person product moment R, itu adalah datanya tidak boleh diurutkan ketika sedang melakukan perhitungan rumusnya. Contohnya ini ada X dan Y, data X dan Y ini harus disusun sesuai dengan apa yang ada di datanya gitu. Nah, pertama adalah X dan Y ini tidak boleh diacak atau tidak boleh diurutkan, namun harus sesuai dengan apa yang ada dalam data. Sehingga student creativity atau X dan Y ini saling berpasangan satu sama lain. Dan untuk X pangkat 2-nya ini bisa kita cari rumusnya dengan sama dengan kemudian kita bisa pilih X-nya, kita bisa pakai tanda pangkat 2 itu seperti, siapa boleh di point out untuk bagian X pangkat 2-nya? Menggunakan kursor. Nah, bisa menggunakan tanda seperti itu ya. Lalu dituliskan 2 agar bisa menghasilkan 80 kali 80. Begitu juga dengan yang Y. And for the X times Y, itu rumusnya adalah tinggal kita kalikan saja sama dengan the column of X, kita kalikan dengan the column of Y, 80 dikalikan 45. Maka akan menghasilkan situ, lalu tinggal drag saja ke bawah. Tapi could you please show the result of the sigma? Or in the bottom of the data that we have to do is to total the data, so we can do the rumus. Kita bisa memasukkan data-data yang sudah dijumlahkan itu ke dalam rumus dari correlational test ini. Nah, untuk jumlahnya sendiri, untuk jumlah X-nya itu 1665, untuk jumlah Y-nya itu 1485, untuk jumlah X pangkat 2-nya itu 123.975, untuk jumlah Y pangkat 2-nya itu 99,525, and for the total of the X dikalikan Y itu adalah 105,425. So setelah kita ketahui hasil-hasil ini, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kita membagi ke dalam 4 tahap perhitungan. Yang pertama adalah N dikali sigma X Y. Sigma X Y itu adalah yang tadi jumlahnya sampai dengan 100.000. N itu dikali 23, maka akan menghasilkan 2.400.020, ya segitu ya, 2.424.775. Untuk sigma X dikali sigma Y-nya itu 2.472.525. Itu berdasarkan hasil tadi jumlah data atau jumlah total data yang ada pada students creativity and their writing achievement. Kemudian juga kita rumus selanjutnya adalah untuk mencari dari hasil N dikalikan sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X dipangkatkan 2. Dan hasilnya ini ada 79.200. Kemudian juga sama dengan yang Y dengan hasil 83.850. Kemudian juga ada NX sigma XY, dan ini adalah hasil dari pengurangan rumus yang ada di atas, yang ada pada RXY. Itu adalah N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Dan untuk rumus selanjutnya adalah menghitung ada apa yang ada di dalam kurung di sini, kemudian kita akarkan. Dan setelah diakarkan, itu jumlahnya adalah 81.492, sehingga bisa disimpulkan untuk RO-nya itu tinggal melakukan dividing antara jumlah yang negatif 47.750 dengan 81.450. But the things that we have to remember that the result of the RO or R observed ini tidak boleh negatif. So we need to do the absolute. And for the RT that we found, according to the total of the data here adalah 23, maka RT-nya atau R cabulnya adalah 0,361. So we can conclude that R observed ketika lebih besar daripada R cabul, it means the hypothesis is being accepted. So it has been proved by the person product moment that RO lebih dari RT, which means my hypothesis that there is a positive relation between students' creativity and their writing achievement is accepted or correct.
So I think that's all from me for the case 2. And we are going to move for the case 1 that will be presented by Nazwa. But first of all, I would like to mention that Nazwa, you don't have to describe about the normality test. You just can show the result of that because I already explained that. Because the way is caranya itu masih sama, jadi tinggal point out saja hasilnya untuk mengefisiensikan waktu. Silahkan Nazima, the floor is yours. Alright, thank you Nopal. Ya, buat case 1 ini adalah soalnya. Next ke normality test. Hasil dari normality test yang saya hitung yaitu untuk LO sendiri pada tabel 1 atau grup A ada 0,118985435 dan LT-nya 0,154. Di sini LO lebih kecil daripada LT, maka it means the data distribution is normal. Sama halnya dengan di tabel grup B, hasil dari LO-nya sendiri 0,089243702 dan untuk LT-nya sama 0,154. LO kurang dari LT, it means the data distribution is normal. Dan untuk cara pengerjaannya seperti yang sudah disampaikan oleh Nopal, sama seperti yang disampaikan oleh Nopal. Dan please next ke independent sample test. Di sini ada cara pengerjaan sampel t-test. Yang pertama adalah untuk yang grup A dimasukkan ke bagian X, lalu data mentah yang grup B dimasukkan ke Y. Tidak perlu disusun terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang besar, bisa langsung masukkan saja datanya. Lalu data tersebut dimasukkan ke X kuadrat dan Y kuadrat. Cara pengerjaannya yaitu tinggal sama dengan X dipangkatkan 2. Sama halnya dengan yang Y. Sama dengan Y dipangkatkan 2. Lalu setelah itu dijumlahkan, maka sigma X sama dengan 2215, lalu sigma X kuadrat sama dengan 155.525, lalu sigma Y sama dengan 2335, dan sigma Y kuadrat yaitu 2075. Cara pengerjaannya sama, menggunakan rumus sama dengan sum, lalu di-drag data yang dihasilkannya dan data mentah tadi. Lalu untuk sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, cara menghitungnya yaitu mengalikan sigma X dikalikan dengan sigma X, lalu sigma Y dikalikan dengan sigma Y. Selanjutnya mencari min dari X dan min dari Y. Caranya yaitu sama dengan average, masukkan data dari X, sama halnya dengan yang Y, sama dengan average dimasukkan data yang Y. Lalu selanjutnya ke rumus selanjutnya itu min X dikurangi min Y. Tinggal dikurangi
hasil dari min X itu sendiri dan dikurangi min Y itu sendiri. Hasilnya adalah min 6,061. Lalu ke rumus selanjutnya, yaitu sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi NX. Cara pengerjaannya yaitu masukkan sigma X kuadrat, lalu sigma X kuadrat dibagi dengan NX-nya itu sendiri adalah 33. Maka hasilnya adalah 685,51,515152. Lalu sama halnya dengan untuk nilai Y, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi dengan NY. Hasilnya adalah 168.16.856,06061. Lalu selanjutnya rumus selanjutnya adalah 1 dibagi NX dan 1 dibagi NY. Seperti yang saya sebutkan tadi, nilai N tersebut adalah jumlah dari data mentah yang ada, yaitu 33. Maka hasilnya 0,03. Lalu masuk ke rumus selanjutnya, T-observed. Rumus dari T-observed sendiri yaitu pertama-tama masukkan hasil dari pengurangan X dan Y dibagi dengan SQRT. Hasil dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi NX, lalu ditambah dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi NY, lalu dibagi dengan 64. 64 di sini adalah jumlah dari data mentah 33 ditambah 33, lalu dikurangi dengan 2. Hasilnya yaitu 64. Lalu dikalikan dengan 1 dibagi NX dan 1 dibagi NY. Hasilnya adalah min 1,279. Ini absolut, maka minnya dihilangkan menjadi 1,279. Lalu untuk T-table sendiri, dicari dari T-table itu sendiri di urutan ke-64 dan 0,05, hasilnya adalah 1,9977. Di sini T-observed lebih kecil dari T-table, yaitu 1,279 kurang dari 1,9977. Dapat disebutkan bahwa there is no influence of role play on student speaking ability. It means the alternative null hypothesis is accepted while hypothesis H is rejected. It can be concluded that there is no influence of role play on student speaking ability. Udah, Manas? Baik, Sapa untuk selanjutnya. Please next. Selanjutnya adalah cara pengerjaan independent sample t-test menggunakan Excel. Di sini kita tinggal masukkan data mentah dari grup 1 dan grup 2. Lalu mencari P dengan rumus sama dengan t-test, lalu masukkan data mentahnya, lalu untuk masukkan data mentahnya, lalu ada
Lalu hasilnya adalah 0,079226,159. Dan untuk di sini P lebih besar dari 0,05, yaitu 0,079226,159 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa null hipotesis ini is accepted. Jadi it means H is rejected while H is accepted. Next apa? Sapa, please next. For answer the questions, for the number one, state null hypothesis hold. The state of the null hypothesis is the use of role play can affect students' speaking ability. Lalu, based on the data distribution, which technique of analyzing data you use to test the hypothesis? The technique of analyzing data that we use is independent sample t-test because the sample data is normal, and then interpret the result of the research and make conclusion. One 1,279 is lower than 1,9977. So it means alternative null hypothesis is accepted while hypothesis is rejected. It can be concluded that there is no influence of role play on student speaking ability. Maybe that's all from me. Saya kembalikan kepada Noval. All right. Thank you for Najwa for the presenting the case one. This is using the independent faculty test. I would like to clarify that Najwa wants to highlight in the Excel way that we use detailed process in the way of find the value of P. So that is the case two, explanation of case two, and we are going to move for the case three here. That will be presented by Safa. So please, Safa, the floor is yours. All right, thank you, Nopal. All right, so here I will explain in case 3. Di sini ada pertanyaan. State research hypothesis HA. The answer is HA is search and invent. Ini di akhir ya. Lanjut. Maaf. Nah, it's okay. Di sini saya akan menjelaskan tentang normality test. Sebetulnya tadi caranya sama dengan yang punya Najwa dan Nova. Jadi di sini akan saya tegaskan tentang hasilnya. Yaitu LO-nya adalah 0,1548685 dan LT-nya 0,213. Ini berarti the data distribution is normal. Begitu juga dengan yang post test. Oke, lanjut ke inferential statistic. First of all, there are the letters D and D pangkat. D itself here means the data. Okay, let's discuss where this zero comes from. Okay, this is the result of pretest. Yang pertama, nah ini dikurangi post test yang pertama. Jadi hasilnya adalah ini 0. Okay, so the result is 0 and so on down the table sampai bawah sini. Okay, let's move to D pangkat, which means multiply, like the example in the first column, 0
kali 0, and the result is 0. Like, yang di bawahnya juga sama, min 16 dikali min 16, the result is 256. And so on down the tables di sini. Okay, let's continue and discussing about sum dibagi. Belum. Bentar, Bang. Oke. Aku bingung ya. Oke, di sini adalah jumlah dari sum, terus blok data mentah yang ini juga sama, sum blok data mentah yang ini. Kalau yang ini hasil dari sum data tadi dikali data ini lagi, jadi hasilnya ini min 77 dikali min 77 sama dengan 5.929. Oke, kita move ke sandi dibagi n ini, n di sini adalah number, jadi totalnya ada 16. Jadi min 4 8125 adalah hasil dari min 77 dibagi 16, karena di sini petunjuknya sum dibagi n. Oke. Kalau yang satu ini, because of the clues is sum dipangkat dibagi n, jadi otomatis the result of min 77 dikurangi min 77 juga. Jadi hasilnya 5,929. And this 5,929 is divided by n, which is 16. So the result is 370,5625. Okay. Versus to kalau ini karena di dalam kurung ada n dikurangi 1, jadi dari number total number dikurangi 1 jadi 15, sedangkan numbernya sendiri ada 16, jadi 16 dikali 15, hasilnya 240. Okay, process to the observed. This is the result from sum dibagi 16, which is min 4,8125 ya kan, gitu dibagi SQRT dalam kurung 19, yang berarti di sini adalah 1625 hasil dari dipangkat dikurangi H4 yang berarti min 4,8125 dibagi H5 adalah 370,5625, yang hasilnya adalah min 2105. Dikarenakan nanti opsi tidak boleh min, jadi apa tuh Pal? Namanya Pal? Absolutkan. Diabsolutkan. Oke, terima kasih Nova. Dan ini di tabelnya adalah 2,131. Dan maka dari itu, the observe lebih besar daripada the table. It means HA is accepted while HO is rejected. It can be concluded that a researcher investigates of jigsaw technique on student reading scale.
Dan Excel-nya adalah hasil dari t-test. Lalu B3 berarti pretest pertama B52 dibagi pretest yang terakhir yaitu 40. Dan juga post test pertama yaitu 52 dibagi post test terakhir. It means the HA is accepted while HO is rejected. It can be concluded that searcher investigation of jigsaw technique on student reading scale. Let's move to the question. Number 1 is state research hypothesis HA. HA is a research investigation the influence of jigsaw technique on students' reading scale. And HO, there is no influence of a jigsaw technique on student reading scale. Number 2 is what is the appropriate data analysis used to test the HA? As dependent sample t-test, paired sample t-test, because the data distribution of A is normal. And number 3 is interpret the result of the research and make a conclusion. Okay, TO, we higher than T table. The value of observed 2,1050 is higher than the value of the table is 2,105. It means the HA is accepted while HO is rejected. Maybe that's all for me. I'll give the back to the moderator. All right, thank you, Sapa, for your explanation. It's a brief explanation about the CAT3. Okay, I forgot to mention that I do the Excel, or of course for the case 2, that we use sama dengan person to do that and block all the data. So that is okay. We in the end of this presentation, we would like to apologize that we cannot conduct the SPSS because 3 of us doesn't have the application on our laptops. So we would like to apologize, man, because we don't conduct the SPSS, but we already understand about using SPSS to conduct it about the normality test, even it's about the impartial statistic, whether it's dependent, independent, or even the correlational tests using SPSS. But for on this occasion, we don't conduct it because we don't have three of us we don't have spaces on our laptop. Okay, I think that's all for us. We would like to apologize for all the mistake that happens during the presentation on this occasion. So kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.